السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في أنفسكم في السر والعلانية، فإن من اتقى الله وقاه وجعل الله له لكل ضيق مخرجا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin ibadallah, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, marilah senantiasa kita meningkatkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa taala. Menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah adalah kewajiban kita selaku sebagai seorang muslim, adalah kewajiban kita selaku sebagai seorang mukmin, melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, berarti dia telah menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurahkan selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini di hari Jumat, ma'asyiral muslimin, mari kita memperbanyak salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selalu memperbanyak salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk orang-orang yang akan diberikan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumul la yanfa'u bihi malun wala banun, di hari yang tidak bermanfaat lagi harta keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Jalla wa Ala dengan membawa jiwa yang selamat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Rasulullah, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin ibadallah, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kita hidup di muka bumi yang telah diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala. Ada kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, ada hak-hak yang Allah bebankan kepada kita. Kalau sekiranya kita menunaikan kewajiban-kewajiban, menunaikan hak-hak yang telah diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala, kita akan mendapatkan kebahagiaan dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita akan dijauhkan oleh Allah Jalla wa Ala dari siksaan api neraka, dan itulah
hakikat daripada kebahagiaan yang didamba-dambakan oleh setiap muslim, oleh setiap mukmin. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, sebagaimana Allah Jalla wa Ala mengatakan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan, keberuntungan yang hakiki, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa sesuatu yang dijadikan sebagai syarat oleh Allah Jalla wa Ala agar kita dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka Allah Jalla wa Ala? Kita menjadi seorang yang melakukan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan sesuatu yang dilarang dan dimurka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimina ibadallah, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara hak-hak yang diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ada yang disebut dengan huququllah azza wa jal. Kemudian di antara hak-hak yang diwajibkan oleh Allah Jalla wa Ala ada yang disebut dengan huququ ibadillah azza wa jal, hak-hak yang berkenaan dengan hamba-hamba Allah Jalla wa Ala, hak-hak yang berkenaan dengan makhluk yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimina ibadallah, di dalam Al-Quran Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Di dalam ayat yang mulia ini ma'asyiral muslimin, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan kepada kita ada dua hak yang begitu besar, ada dua kewajiban yang begitu mulia yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama, Allah sebutkan tentang haknya, apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hambanya, apa yang menjadi kewajiban manusia terhadap sang penciptanya, apa yang mesti dilakukan oleh seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu telah mewajibkan kepada kamu semua, wahai manusia yang diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala, alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian beribadah kecuali beribadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga ma'asyiral muslimin, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sesungguhnya penyembelihanku, sesungguhnya kehidupanku dan kematianku seluruhnya hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, seorang manusia yang suci yang telah disucikan oleh Allah Azza wa Jal, seorang manusia yang bersih yang telah dibersihkan oleh Allah Jalla wa Ala, seorang manusia yang pertama sekali yang akan membukakan pintu surga. Allah berkata kepadanya, qul inna salati, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sesungguhnya penyembelihanku, sesungguhnya kehidupanku, kematianku seluruhnya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Jalla wa Ala bagaimana kita ma'asyiral muslimin yang begitu banyak melakukan kelalaian-kelalaian, yang begitu banyak melakukan maksiat-maksiat, yang begitu banyak melakukan sesuatu yang dimurka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wala takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, andaikan engkau melakukan kesyirikan kepada Allah Jalla wa Ala, tidak mungkin Nabi SAW melakukan kesyirikan kepada Allah Jalla wa Ala. Hidup Rasulullah SAW 23 tahun, da'an nasa ila tauhid, mengajak manusia kepada tauhid. Dengannya Rasulullah SAW berperang di jalan Allah Jalla wa Ala dengan tujuan meninggikan tauhid,
meninggikan kalimat Allah tabaraka wa taala, tetapi diingatkan oleh Allah Jalla wa ala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, apabila engkau melakukan kesyirikan kepada Allah Jalla wa ala, maka akan terhapus seluruh amalanmu dan kamu akan menjadi orang-orang yang merugi, kata Allah tabaraka wa taala. Bagaimana dengan kita ma'asyiral muslimin? Bagaimana selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oleh karenanya salah satu kewajiban yang selalu kita mesti berjalan di atasnya, kita mesti talabul ilm, kita mesti menuntut ilmu agar kita selalu bisa memahami tauhid, agar kita selalu bisa menjaga tauhid, agar kita selalu istiqamah di atas tauhid sampai kita diwafatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Kesyirikan ma'asyiral muslimin, dosa yang paling dibenci oleh Allah Jalla wa ala. Kesyirikan ma'asyiral muslimin, sebesar-besar dosa yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, yang takut darinya para nabi dan para rasul yang telah diutus oleh Allah tabaraka wa taala. Yaqub alaihi salam ketika kematian ingin menghampirinya, ketika kematian ingin datang kepadanya, dan Nabi Yaqub telah merasakan bahwa dia akan diwafatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Dia akan berpisah dengan keluarganya dan dia akan berpisah dengan anak-anaknya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yaqub alaihi salam? Akankah Nabi Yaqub sibuk membahas harta kepada anak-anaknya, sibuk membahas perkara-perkara dunia kepada anak-anaknya? Tidak. Akan tetapi Nabi Yaqub alaihi salam memanggil-manggil anaknya, kemudian mengumpulkan anaknya. Seraya Yaqub alaihi salam berkata kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Wahai anakku, apa yang akan kalian sembah setelah peninggalanku? Apa yang akan kalian sembah setelah peninggalanku? Kemana wajah kalian hadapkan setelah peninggalanku? Begitu khawatirnya Nabi Yaqub alaihi salam terhadap anak keturunannya. Jangan sampai anak keturunannya melakukan kesyirikan, menyimpangkan ibadah-ibadah kepada selain Allah tabaraka wa taala. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Imamul Muwahhidin, pemimpin orang-orang yang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Begitu tinggi pujian yang disebutkan oleh Allah Jalla wa ala untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengatakan, "Inna Ibrahim kana ummah qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang ummah qanitan lillah, yang begitu qanit menghadap kepada Allah Jalla wa ala, yang begitu khusyuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Dipuji oleh Allah Jalla wa ala dengan 4 pujian Nabi Ibrahim di dalam ayat yang mulia ini. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam begitu mengkhawatirkan kesyirikan atas dirinya, begitu juga keturunan-keturunannya, sehingga dia berdoa kepada Allah tabaraka wa taala seraya dia mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, peliharalah diriku, jauhkanlah diriku ya Allah dan keturunanku dari perbuatan menyembah selainmu ya Allah. Apabila orang-orang yang begitu tinggi pentauhidannya kepada Allah Azza wa Jalla, apabila orang-orang yang telah dijamin masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila orang-orang yang telah dicintai oleh Allah Jalla wa ala dengan kecintaan yang hakiki dan mereka terbukti cintanya kepada Allah Jalla wa ala, begitu mengkhawatirkan atas dirinya kesyirikan, begitu juga untuk anak keturunannya, begitu mereka mengkhawatirkan kesyirikan, maka ma'asyiral muslimin, sesuatu yang sangat pantas kita khawatirkan adalah kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Marilah selalu kita berdoa kepada Allah Jalla wa ala agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita orang-orang yang menghadapkan wajah kita kepada Allah Jalla wa ala, agar kita dijadikan oleh Allah Jalla wa ala orang-orang yang jauh dari kesyirikan, baik kesyirikan besar atau kesyirikan kecil yang dengannya seseorang akan dijauhkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع من قالها يوم لقائه وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في أنفسكم في السر والعلانية فإن أقدامكم وأجسامكم على النار لتقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kepada para hambanya sebuah hak yang mesti dilakukan oleh seluruh para hambanya, yaitu para hamba kewajiban mereka beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Jangan sampai mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah, dikarenakan orang-orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, kesyirikan, syirkan akbar, syirik besar yang akan menjadikan amalan seseorang menjadi gugur di hadapan Allah Jalla wa Ala, yang dengannya seseorang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya seseorang diharamkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah sampai kita diwafatkan, kita wafat di atas tauhid, kita wafat di atas kalimat la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kenalilah ibadah-ibadah. Ibadah itu begitu banyak. Ibadah tidak hanya salat, ibadah tidak hanya puasa, ibadah tidak hanya melakukan ibadah haji atau ibadah umrah. Tawakal adalah ibadah, istighatsah adalah ibadah, isti'anah adalah ibadah, isti'adzah adalah ibadah, al-khawfu adalah ibadah, ar-raja adalah ibadah, ar-rahbah adalah ibadah, ar-raghbah adalah ibadah. Seluruh daripada macam-macam ibadah haram kita palingkan kepada selain Allah. Barang siapa yang memalingkan, maka dia telah melakukan syirkun akbaru billahi azza wa jal. Setelah Allah menyebutkan tentang haknya, maka yang kedua Allah sebutkan tentang hak manusia. Manusia yang paling diutamakan oleh Allah Jalla wa Ala sesama kita, ma'asyiral muslimin, di dalam ayat yang mulia ini adalah kedua orang tua kita. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Wa bil walidaini ihsana. Kemudian hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Wasiat berbuat baik kepada kedua orang tua datang setelah Allah memberikan wasiat kepada kita agar kita beribadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan kepada yang lain. Perintah berbuat baik kepada orang tua datang setelah perintah beribadah kita hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengatakan, ketika Allah Jalla wa Ala menggandengkan, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mengurutkan perintah berbuat bakti kepada kedua orang tua setelah perintah yang begitu tinggi kedudukannya mentauhidkan Allah, ini semua menunjukkan bagaimana tingginya kedudukan bakti kepada kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimin, di samping berbakti kepada kedua orang tua kita merupakan wasiat yang Allah wasiatkan dari atas langit ketujuh. Wabil walidaini ihsana, berbakti kepada kedua orang tua juga merupakan wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi kita yang tercinta alaihi salatu wassalam di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, di mana Abu Darda mengatakan, "Ausani khalili bisab'in." Kekasihku yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan aku wasiat dengan 7 perkara. Maka salah satunya disebutkan oleh Abu Darda, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa'ati' walidayka
wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Wahai Abu Darda, taatilah olehmu kedua orang tuamu, taatilah olehmu kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Andaikan orang tuamu meminta engkau untuk mengeluarkan dunia-duniamu, meminta engkau mengeluarkan harta-hartamu, kemudian engkau berikan kepada mereka, maka keluarkan hartamu untuk mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Darda. Wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada Abu Darda secara khusus dan diberikan kepada umatnya secara umum. Ma'asyiral muslimin, suatu ketika ma'asyiral muslimin, di dalam hadis yang sangat masyhur, di antara sahabat Nabi telah melakukan baiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjanji di atas kesetiaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan oleh Nabi maka mereka melakukan, sampai pun andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta mereka untuk mengorbankan nyawanya di jalan Allah tabaraka wa taala, masuk ke dalam kancah peperangan, maka sahabat akan melakukan. Kesetiaan janji para sahabat terbukti, dan itu disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang yang beriman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, jujur janjinya kepada Allah Jalla wa Ala. Apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka mereka menepati janjinya. Mereka melakukan peperangan, mereka melakukan peperangan, mereka melakukan jihad, mereka melakukan jihad. Apapun yang mereka janjikan kepada Allah, maka mereka tunaikan apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan mereka tunaikan apa yang telah mereka janjikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan jihad kepada para sahabat-sahabatnya, maka berbondong-bondonglah para sahabat datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berbondong-bondonglah para sahabat menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diikut sertakan oleh Nabi melakukan peperangan di jalan Allah tabaraka wa taala. Tetapi ma'asyiral muslimin, tidak seluruh sahabat diajak untuk berperang oleh Nabi. Menimbang-nimbang, mengingat-ingat alasan, apakah orang tuanya masih hidup, apakah orang tuanya masih membutuhkan dirinya, maka semua alasan ditimbang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang sahabat kepada Nabi dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni bay'atuka 'alal jihad." Aku telah melakukan baiat kepadamu ya Allah, berjanji untuk setia di atas jihad, dan sekarang aku datang ke hadapanmu untuk diikut sertakan pergi melakukan peperangan ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup atau salah satunya? Kemudian laki-laki ini mengatakan, "Iya ya Rasulullah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa fihima fajahid." Pulang kamu ke rumah mereka dan berbakti engkau kepada mereka, itu adalah jihad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di lain kesempatan di antara sahabat datang ke hadapan Nabi ketika dia ingin diikut sertakan melakukan jihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku telah berjanji kepadamu untuk melakukan peperangan, tetapi aku meninggalkan di belakangku orang tua yang menangisi kepergianku ya Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irji' ilaiha." Pulang kau kembali menemui orang tuamu, buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah jihad ma'asyiral muslimin yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, "Dzirwatu sanamil Islam." Puncak daripada keislaman yang dilakukan oleh seseorang ketika berbentur waktunya dengan berbakti kepada orang tua, didahulukan bakti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita mengerti bagaimana tingginya kedudukan bakti kepada kedua orang tua kita. Seorang pemuda dari negeri Yaman, ketika dia membawa ibunya tawaf dan dia menggendongnya, seraya dia berteriak, "Saya ini bagaikan kendaraan yang begitu tunduk kepada majikannya." Bayangkan ma'asyiral muslimin, dia sebagai seorang anak
dia mengibaratkan dirinya bagaikan kendaraan, bagaikan budak majikannya, dan ibunya dia ibaratkan seperti majikan. Di zaman kita ma'asyiral muslimin, betapa banyak anak-anak menjadikan orang tuanya sebagai budaknya, seakan-akan dia adalah majikan ibunya. Nas'alullah as-salamatal afiyah. Tetapi laki-laki ini berbeda. Dia mengibaratkan dirinya adalah budak dan ibunya adalah majikannya. Kemanapun ibuku menginginkan pergi, maka aku akan gendong dia, kata pemuda ini. Kemudian dia bertemu dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian pemuda ini mengatakan, "Ya Ibnu Umar, sudahkah aku membalas jasa ibuku dengan aku membawanya umrah, kemudian membawanya tawaf dengan menggendongnya?" Kemudian Ibnu Umar mengatakan, "Wallahi, satu nafas yang dihembuskan oleh ibumu ketika ibumu melahirkan dirimu, demi Allah engkau tidak akan bisa membalas jasa ibumu itu dengan apapun yang engkau lakukan," kata Ibnu Umar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, selalulah kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita yang masih dihidupkan oleh Allah Jalla wa Ala, semoga dipanjangkan umurnya, diberikan kelapangan terhadap amalan-amalan mereka oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Apa yang bisa kita lakukan daripada bakti kita lakukan. Orang tua kita yang sudah diwafatkan oleh Allah Jalla wa Ala, perbanyaklah mengucapkan doa untuk mereka, istighfar untuk mereka, agar semakin diangkat derajatnya oleh Allah Tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin, Nabi kita yang tercinta alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, min sadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw amalin salihin, aw waladin salihin yad'u lah." Ketika mati anak Adam, terputuslah segala hubungannya dengan dunia. Tidak ada bisa ibadah-ibadah yang dia lakukan, tidak ada bisa mendekatkan diri lagi kepada Allah Jalla wa Ala. La salata wala zakata wala siyam. Tidak ada puasa yang akan dia lakukan setelah dia mati. Tidak ada tilawatul Quran yang dia lakukan setelah dia mati. Tetapi di antara bentuk daripada rahmat Allah Tabaraka wa taala, ada pahala-pahala yang akan bisa mengalir kepada seorang hamba setelah dia wafat. Pertama, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Kemudian waladun salihun yad'ulah, doa seorang anak yang akan selalu mendoakan kedua orang tuanya. Derajat orang tua kita akan diangkat oleh Allah Jalla wa Ala di alam barzah. Kedudukan orang tua kita akan diangkat oleh Allah Jalla wa Ala kelak di padang mahsyar, ketika kita selalu memberikan doa terbaik untuk kedua orang tua kita. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, perbanyaklah bersedekah, memberikan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Salah seorang dari kalangan sahabiah mengatakan, "Ya Rasulullah, ibuku wafat, apa atasaddaqu anha, bolehkah aku bersedekah untuk kedua orang tuaku ya Rasulullah? Bolehkah aku bersedekah untuk ibuku ya Rasulullah?" Nabi mengatakan, "Na'am." Seorang wanita dari Juhainah berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bolehkah aku menghajikan kedua orang tuaku? Bolehkah aku menghajikan ayahku ya Rasulullah?" Nabi mengatakan, "Hujji an abiki wa'tamir." Lakukan haji untuk orang tuamu dan lakukan umrah untuknya, kata Nabi SAW. Ibadah apa yang bisa kita alirkan pahalanya untuk kedua orang tua kita? Maka kita alirkan pahalanya agar semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Tabaraka wa taala. Dan ini di antara bentuk bakti yang bisa kita lakukan setelah orang tua diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat bermanfaat, terutama untuk khatib dan untuk kaum muslimin. Thumma alamu ayyuhal mu'minun fa innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudusihi wa thalatha bikum ya ibadallah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma islih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma hayyi lahu bitanatan salihah allati tadulluhu ala khairin wa tu'inuhu ala dhalik. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi sabilika fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi sabilika fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi sabilika fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum yarhamukumullah.